Tunggu dulu. Cina itu negara terkaya di dunia, militernya kuat, pengaruhnya global. Tapi mereka juga ngutang. Dan kita bakal jelasin kenapa. Jadi gini, Cina lagi ekspansi besar-besaran lewat proyek Belt and Road Initiative, di mana mereka memberikan pinjaman kepada beberapa negara untuk membangun infrastruktur. Tapi uniknya, Cina sendiri masih memiliki utang luar negeri yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena adanya 5 faktor makroekonomi yang kita analisis, yaitu inflasi, investasi asing, perdagangan, nilai tukar, dan juga tabungan bruto. Selain itu, data yang kita ambil juga bersumber dari World Bank dengan periode waktu 30 tahun, yaitu dari tahun 1995 sampai dengan 2024. Metode kita pakai Ordinary Least Square, OLS. Simpelnya, kita ukur seberapa besar tiap variabel ini ngaruh ke utang luar negeri Cina. Dan sebelum hasilnya dipercaya, modelnya harus lulus dari 4 ujian besar. Yang pertama, uji normalitas, data harus normal. Yang kedua, uji multikolinearitas, variabel nggak boleh saling ganggu. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, varian harus stabil. Yang keempat, uji autokorelasi, nggak boleh ada pola sisa error. Dan kabar baiknya, model kita sehat, semua ujinya lulus. Nah, selanjutnya hasil utama model R-square adalah sebesar 98,27%, yang artinya kelima variabel itu bisa menjelaskan hampir seluruh pergerakan utang luar negeri Cina. Dan hasil uji F-nya menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan nilai probabilitasnya sekitar 0,000 yang nyaris sempurna. Pertama, inflasi. Inflasi mempunyai hubungan negatif terhadap utang, namun pengaruhnya tidak signifikan. Artinya, Cina tidak menentukan kebijakan utangnya cuma gara-gara inflasi naik turun. Yang kedua, investasi asing atau FDI. FDI berpengaruh positif tetapi juga tidak signifikan. Investasi asing lebih jadi pendukung terhadap perekonomian di Cina, bukan penentu utama utang mereka. Yang ketiga yaitu ada perdagangan. Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin tinggi aktivitas dagang impor, maka semakin besar juga kebutuhan pembiayaan eksternalnya. Yang keempat ada nilai tukar. Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan. Ketika kurs melemah, pemerintah Cina justru lebih hati-hati dan cenderung mengurangi utang baru karena resiko beban bayarnya semakin besar. Dan yang terakhir, yang paling berpengaruh ada tabungan bruto. Nilai koefisiennya signifikan dengan tes statistik 16,78, tertinggi dari semua variabel. Tabungan tinggi akan mendorong investasi yang besar yang akhirnya akan membutuhkan pembiayaan dari luar negeri juga. Jadi kesimpulannya, dari kelima variabel yang telah kita uji, 3 terbukti paling berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri. Yang pertama ada tabungan bruto, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada nilai tukar. Dan rekomendasinya ada 3. Yang pertama, jaga stabilitas nilai tukar, yang kedua optimalkan tabungan domestik, serta yang ketiga perkuat nilai ekspor. Itu dia penelitian kami, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang ekonomi global, khususnya dinamika utang luar negeri Cina. Jangan lupa kelola keuangan dengan bijak, baik itu keuangan negara maupun pribadi. Terima kasih.